yang dilupakan, yang diabaikan. Saya kadang-kadang sedih begitu ya, misalnya melihat menjumpai kemudian saya di yayasan itu bagian untuk wawancara calon guru ya, melamar dari mana-mana. Saya bertemu, bisa kami akan tes baca Quran. Saya tanya kuliahnya di mana, usianya berapa, jurusannya apa, dan sebagainya. Saya tes baca Quran. Coba Mbak dibaca Quran. Saya katakan mungkin kalau dari 5 orang yang saya wawancari, ada 3 orang yang tidak mahir baca Quran. Saya tanya, kapan terakhir belajar Quran? Jawabannya adalah waktu saya di TPA dulu. Setelah itu, saya tidak pernah belajar lagi, Bu, sampai baca Quran tiap hari, tidak baca. Saya dalam hati, astagfirullahaladzim, kemana orang tuanya? Sampai kemudian anaknya sudah sebesar ini, jauh dari Al-Quran. Ya. Saya pernah juga ketemu ketika wawancara dengan wali murid, ada juga yang saya sodorkan Al-Quran karena kami ingin tahu sejauh mana orang tua bisa baca Quran. Langsung diginikan, didorong Qurannya. Enggak, Bu, saya tidak bisa baca. Saya tidak bisa baca sama sekali. Pak, sedikit pun tidak bisa membaca. Enggak, Bu, saya tidak bisa. Kalau sholat, Bapak baca apa? Saya hanya bisa Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Oh, begitu. Makanya saya sekolahkan di sekolah ibu supaya anak saya bisa baca Quran. Saya bilang, Pak, kewajiban baca Quran bukan hanya pada anak, tapi Bapak juga. Bapak mau belajar? Saya tawar gitu. Nanti ada yang ngajari dari nol gitu. Mau gitu ya. Tapi saya gini, ya Allah, sudah seumur itu. Nah ini para peserta sekolah orang tua yang saya cintai, saya hormati. Jadi perhatian penting bagi kita untuk fokus apa yang harus diajarkan kepada anak-anak lebih dahulu. Kita senang anak kita pintar matematika, kita sangat senang anak kita pintar biologi, fisik dan sebagainya. Tapi ada yang lebih utama, ilmu yang berkaitan dengan syariat. Bagaimana sholatnya, bagaimana saumnya, bagaimana pendidikan tentang dia bersedekah, keinginan untuk bersedekah, empati kepada orang miskin, ya. Kemudian bagaimana Qurannya, bagaimana dia menguasai ilmu fikih dan sebagainya. Itu adalah tugas kita. Apapun nanti anak kita profesinya, tetapi sungguh yang lebih utama adalah didasari dengan pendidikan agama yang baik. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Kita bisa lihat kalau misalnya ada ahli nuklir, tidak kemudian dengan kekuatan syariat agama dia pegang, maka akan menghancurkan. Ya, mungkin ada ahli ekonomi, tapi atau politisi, ketika tidak dasar dengan ilmu agama yang baik, pasti akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Makanya banggalah kepada anak kita ketika dia mengatakan, Mama, maaf, nilaiku hanya 6, tapi aku jujur loh, Ma, aku nggak nyontek gitu kan. Alhamdulillah seperti itu. Tapi juga ada yang kan kadang-kadang suka ada angka dulu waktu kita SMA ya, nyontek itu katanya membantu orang tua, menolong orang tua. Jadi kalau nilainya bagus, cepat lulus, biaya akan menjadi hemat seperti itu. Dulu guyonan waktu zaman saya SMA ya, nyontek itu adalah menolong orang tua. Sungguh itu sesuatu yang salah, tapi insya Allah hanya guyonan saja. Terus kemudian, jadi sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab untuk mendidik masalah akidah? Ya tentu kita kembali kepada hadis Bukhari Muslim tadi, kepada orang tuanya. Orang tua yang bertanggung jawab pertama kali adalah orang tuanya. Jadi bukan siapa-siapa, bukan ustadz-ustadzahnya, bukan kemudian nenek kakeknya. Kita sebagai orang tua penanggung jawab utama. Ya, kita akan yang mewarnai mereka menjadi seperti apa itu adalah kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama ya, mengajarkan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi itu adalah kalimat tauhid yang harus kita ajarkan kepada anak kita sejak ini. Waktu anak kita lahir, kita sudah perdengarkan di telinga kanan dengan adzan, iqamah di tangan kiri dengan lantunan kalimat tauhid. Jadi sejak bayi sebetulnya anak-anak itu sudah diperdengarkan oleh ayahnya. Kemudian dilanjutkan ketika nanti dia sudah bertambah usianya, kita akan jelaskan kepada anak kita. Ya, silahkan dicek anaknya hafal nggak? Ya. Kalimat tauhid gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita tanamkan, mengajarkan kalimat tauhid. Kemudian berikutnya adalah menanamkan kecintaan terhadap Allah. Jadi Masya Allah ya, ini tidak mudah menanamkan kecintaan kepada Allah karena sifatnya kan abstrak. Anak-anak itu biasanya
taunya maunya konkret ya. Misalnya Allah itu seperti, mungkin suka ada pertanyaan, Allah itu di mana, seperti apa. Anak-anak yang kecil tanya, Allah, bunda apakah Allah punya tangan gitu kan, apakah Allah punya mata seperti kita? Jawabannya masih macam-macam. Ada yang bunda mengatakan begini, Allah punya tapi tidak seperti kita. Jadi Allah ada tapi tidak seperti kita. Seperti apa? Nah, jawabannya kan susah lagi. Nah, gimana jawaban yang pas untuk anak-anak? Kita tidak boleh menjawab sesuatu yang kita tidak paham. Jadi maksudnya tidak konkret. Oh, Allah itu seperti ini. Oh, Allah itu di atas mana? Nah, ketika anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu masih boleh dijawab seperti itu. Dulu saya waktu tanya ibu saya dulu, Allah di mana, Bu? Ibu saya jawabnya di atas tinggi sekali begitu. Jadi kalau saya memandang langit saya lihat begitu kan, Allah di atas ya, Allah sedang apa ya, itu tidak apa-apa, cukup sampai seperti itu karena memang secara logika dia belum sampai, jadi nggak apa-apa jawab seperti itu. Tapi jangan asal jawab ya. Allah itu punya tempat sendiri, indah sekali. Kapan kita bisa bertemu dengan Allah? Nanti ada saatnya kita akan berjumpa dengan Allah. Nah, menanamkan kecintaan terhadap Allah kita lihat dengan ciptaannya. Saya punya resep ya, bukan resep ya, saya cukup excited ya ketika kami sekeluarga naik gunung ya. Kita naik Gunung Merbabu waktu itu, saya, suami, kemudian anak-anak ikut. Kita bisa lihat, saya saja yang orang dewasa itu bergetar gitu ya, melihat keindahan di hamparan sebelum kita sampai pada puncaknya. Setiap pos itu kan ya Allah gitu ya, indahnya luar biasa. Kita selalu bertakbir, Allahu Akbar, Masya Allah, indah sekali. Saya bilang, ucapan takbir, Masya Allah. Itu lihat Allah menciptakan padang bunga edelweiss yang sangat indah. Wah, sampai gitu, ya Allah, indah sekali. Ya, itulah ciptaan Allah gitu. Lihat padang rumput, indah sekali gitu. Jadi setiap tahapan pos-pos itu semua kita bertakbir dan menggunakan Allahu Akbar, Masya Allah, indah sekali Allah, gitu ciptaan indah sekali. Nah, ini cara yang mungkin saya katakan mudah untuk memuji kebesaran Allah, cinta kita pada Allah dengan melihat ciptaannya ya. Melihat keajaiban yang misalnya saya kadang tanya sama anak-anak, siapa yang menciptakan musim buah, siapa yang menyuruh buah itu berbuah pada waktunya urutan. Sekarang musim mangga, semua pohon mangga itu berbuah. Siapa yang kemudian menyuruh pohon itu berbuah berkembang dalam waktu yang sama? Allah. Habis pohon nanti musim mangga, ada musim rambutan ya, ada musim lagi nanti musim buah-buahan yang selalu berganti-ganti. Siapa yang menyuruh buah itu berbunga bersama-sama kemudian menghasilkan buah yang sama? Jadi ada musim mangga, ada musim salak, musim apa, siap Allah. Jadi saya mengajarkannya begitu, melihatkan kepada anak ceritanya. Pernah suatu hari ibu mertua saya itu mengajarkan begini kepada cucu-cucu saya, kepada anak saya. Jadi ketika sore menjelang maghrib itu kami disuruh lihat padi karena rumah saya di tengah sawah ya. Terus apa kata ibu mertua saya? Lihatlah itu, lihat mereka semua sedang bertasbih kepada Allah. Lihat tanaman itu menunduk. Jadi padi itu kami melihatnya pas adzan maghrib begitu ya, seperti menunduk begitu. Tanaman saja tunduk kepada Allah. Tanaman saja begitu adzan mereka tenang, betul-betul suara hikmat. Anak-anak saya sampai gini gitu, Umi, iya ya, tanamannya bertasbih ya. Ya, saya bilang, wah, di sini rasanya luar biasa. Itu tanaman ya. Binatang juga demikian. Binatang itu sangat peka sekali dengan yang namanya perintah Allah. Mereka punya cara sendiri. Ada kucing, ada ular dan sebagainya. Jadi kecintaan terhadap Allah itu harus ditanamkan sejak dini. Apa-apa adalah dari Allah, apa-apa dari Allah. Rezeki dari mana? Dari Allah gitu. Ucapkan hamdalah. Kalau mau makan, kenapa harus bilang Bismillahirrahmanirrahim? Kita ajarkan begitu. Kalimat izin. Kita izin kepada Allah mau makan. Kenapa? Inilah Allah yang berikan rezeki. Ya. Dulu sampai kalau saya cerita itu saya sampai nangis ya, sampai mengucurkan air mata kalau ya Allah, misalnya kalau anak sakit terus kemudian mereka harus butuh pertolongan itu kan sampai ya Allah harus gini, Umi kenapa bilang Allah gitu. Umi bergantung kepada Allah, mohon agar Allah menyembuhkanmu. Ya, terus Allah begitu. Allah bisa menyembuhkan aku, bisa, insyaallah bisa gitu. Sama Pak Dokter, iya, Pak Dokter dikasih ilmu sama Allah,
untuk bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi banyak kejadian yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita untuk cinta kita kepada Allah SWT. Tetapi ini tidak akan bisa diberikan bagi orang tua yang juga belum tumbuh cintanya kepada Allah. Maka harus dimulai dari kita dulu sebagai orang. Ibda binafsik, dimulai dari kita. Bagaimana mungkin kita bisa mentransfer cinta kita kepada Allah kepada anak kalau kita belum pada posisi itu. Maka ayah dan bunda, kita mulai dari diri kita dulu, ya. Seperti apa gitu? Kita sebagai orang dewasa, kita bisa untuk belajar, ya. Kita untuk belajar. Nah, kalau untuk namanya ngaji itu, sekarang forumnya masya Allah. Zaman saya dulu ya, yang namanya tayangan YouTube itu masih jarang, nggak ada, bahkan mungkin jarang sekali ya. Kita belajar. Sekarang itu luar biasa. Media untuk kita tahu bagaimana kita belajar tentang agama itu ada semua. Mau pilih ustadz siapa? Ada Ustadz Adi Hidayat, Abdul Somad, ya, ada Ustadz Kabir, ada AA Gim. Silahkan belajar itu. Jangan hanya nonton yang lain setelah YouTube. Pengen lihat gimana sih pendapat Ustadz Adi Hidayat tentang yang namanya rezeki, ceklik keluar sudah. Maka Ustadz akan menyampaikan, ya masya Allah itu orang-orang yang luar biasa itu banyak. Pengajian ini, pengajian itu banyak sekali. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Makanya sekarang ini sesungguhnya kalau misalnya ada orang Islam yang belum memakai jilbab misalnya gitu, ditanya kenapa nggak pakai, aku nggak tahu kok kalau itu wajib. Itu sungguh sangat luar biasa jawabannya ya. Karena sungguhnya media untuk kita tahu tentang agama. Jadi bukannya nggak tahu tapi tidak mau tahu. Kan beda ya, tidak tahu dengan tidak mau tahu ya. Kalau tidak tahu kan betul-betul tidak ada kesempatan untuk tahu. Tapi kalau tidak mau tahu, memang tidak ada keinginan untuk tahu. Belajar. Ya. Dulu saya pakai jilbab awal saya pakai jilbab tahun 90-an gitu. Betapa berat itu untuk pakai jilbab tahun 90-an. Ayah tidak mengizinkan, ibu setengah-setengah hati, pergolakannya luar biasa. Tapi saya dulu memperjuangkan ini bersama kakak saya sangat dahsyat sekali. Yang betapa ini membuat saya kemudian sampai menangis karena bukan karena cintaku kepadamu ya Allah gitu. Betapa berat mempertahankan ini. Karena godaan-godaan dunia sangat luar biasa. Kata ayah, kalau kamu nggak pakai jilbab dapat kerjaan gampang. Kalau kamu pakai jilbab jodohmu susah. Dengan berbagai macam stigma yang ada di masyarakat pada waktu itu. Tapi kemudian Allah tunjukkan, saya dapat jodohnya cepat, ya. Kalaupun saya tidak bekerja, tapi saya memiliki anak banyak sehingga banyak pekerjaan, mengurus anak-anak itu kan juga pekerjaan juga. Sehingga dalam hati saya sejak saat itu setelah saya hijrah, apapun saya lakukan itu selalu saya kembalikan kepada Allah. Misalnya saya mendapatkan tugas apa yang berat, saya bilang karena kalau bukan karena cintaku kepadamu ya Allah gitu, aku berat untuk melakukannya. Tapi karena cintaku kepada Allah luar biasa, maka aku merasa ringan. Nah, inilah ditransfer kepada anak-anak. Terus kemudian berikutnya adalah menanamkan kecintaan kepada Nabi kita. Ya Allah, Nabi kita adalah orang yang patut kita cintai dan diteladani. Harus menangis begitu ya ketika mengingat Rasulullah SAW. Kalau kita baca sirahnya, kita baca sejarahnya, dari mulai beliau lahir sampai kemudian meninggal dunia, itu paparan kejadian seluruh kehidupan umat manusia ada pada diri Rasulullah SAW. Dulu pertama kali saya ke Tanah Suci, pertama kali saya ke Masjid Nabawi, itu saya heran begitu ya. Orang-orang di pelataran itu semuanya begini-begini, tangannya begini. Ya Allah begini. Ada orang Pakistan, ada orang dari macam-macam lah, tangannya digini sampai begini-begini. Menunjuk satu tempat begitu. Saya bukan, itu apa? Saya belum tahu gitu. Oh, mereka menunjuk ke Kubah Hijau. Nah, di Masjid Nabawi itu Kubah Hijau itu terpertanda di bawah adalah makam Rasulullah SAW. Mereka belum ke Raudhah, belum sampai Raudhah, baru lihat pelatarannya saja, lihat kubahnya saja sudah sampai bulan air mata saking cintanya kepada Nabi. Begitu. Wah, kalau sudah kayak gitu, masya Allah. Dan saya selalu menangis kalau kemudian dan selalu ingin kesana dan kesana untuk walaupun kita mungkin tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tidak pernah bertemu, ya karena jarak yang sangat jauh. Tetapi kenapa kita bisa cinta kepada kita belajar, ya, dan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Mungkin kalau Syekh Ali Jaber dalam pengajian Maulid Nabi kemarin, jadi gini, kenapa kita makan pakai tangan kanan? Ayo makan pakai tangan kanan, ya. Itu kan tangan yang baik, tangan kiri nggak baik, yang bagus tangan kanan. Bukan itu. Kenapa pakai tangan kanan? Karena Nabi kita melakukannya begitu. Ya. Kenapa masuk kamar mandi kaki kiri dulu? Bukan karena
karena Nabi kita melakukannya begitu. Jadi semua karena Nabi, karena Rasulullah, kita contoh semuanya. Kalau kita mau ittiba Nabi dan ingin bertemu dengan Rasulullah di jalan